Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Amelia dengan NIM 213080101 dari program studi biologi. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang siklus sulfur dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Novita Sari. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian siklus sulfur. Menurut kalian, apa sih siklus sulfur itu? Ini jawabannya ya. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Daur belerang atau sulfur yaitu perubahan dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Tanah yang mengandung sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi siklus sulfur. Fungsi siklus sulfur itu ada 4. Yang pertama yaitu membantu pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau. Yang kedua, meningkatkan kandungan protein dan vitamin tanaman. Yang ketiga, menambah jumlah anakan produksi pada tanaman padi. Yang keempat, ada berperan dalam proses pembentukan zat gula, memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau. Yang keempat, ada memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan dan pertumbuhan menyimpang, serta memperbesar umbi dan bawang merah. Bagaimana sih proses terjadinya siklus sulfur? Proses terjadinya siklus sulfur, unsur sulfur atmosfer. Sulfur di atmosfer sebagian besar hadir dalam bentuk SO2 atau gas sulfur dioksida. Selain dalam bentuk sulfur dioksida, unsur sulfur juga terdapat di atmosfer dalam bentuk gas H2S atau hidrogen sulfida. Sulfur terbawa air hujan. Sulfur dalam atmosfer kemudian dapat terbawa oleh air hujan. Air hujan melarutkan sulfur dan membentuk asam sulfat lemah yaitu H2SO4. Air hujan yang mengandung asam sulfat lemah tersebut kemudian turun ke permukaan bumi. Sulfur masuk ke dalam rantai makanan. Setelah sampai di permukaan terestrial dan akuatik bumi, sulfur berada dalam bentuk sulfat. Sulfat kemudian diserap oleh tanaman. Tanaman kemudian dimakan oleh hewan dan manusia. Dalam proses makan-makan tersebut, unsur sulfat harus berpindah dalam tubuh makhluk hidup. Sulfur direduksi oleh bakteri. Makhluk hidup mengonsumsi sulfur semasa hidupnya. Saat makhluk hidup mati, sisa-sisa bahan organik tubuhnya masih mengandung unsur sulfur. Unsur sulfur tersebut kemudian direduksi oleh bakteri agar dapat kembali ke alam. Contoh bakteri produksi sulfat adalah Desulfuromonas dan bakteri domain Archaea. Desulfuromonas mendapatkan energinya dengan mereduksi unsur belerang menjadi hidrogen sulfida. Sama seperti Desulfuromonas, bakteri domain Archaea yang hidup di lingkungan air panas mereduksi sulfat untuk mendapatkan energi. Archaea kemudian mengemisikan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida hasil reduksi kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer. Selanjutnya, dampak sulfur bagi lingkungan. Dampak positif, sulfur atau belerang dapat dimanfaatkan dalam skala industri untuk membuat kertas sulfit, pupuk fungisida, sterilisasi alat pengasap, serta memutihkan buah kering dan menjadi insulator yang baik. Dampak negatifnya, meski bermanfaat, sulfur bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan terutama dalam hal pencemaran udara yang akan merusak atmosfer bumi. Sekian tugas video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.